Halo, perkenalkan nama saya Gilbert Ebenezer Alexander Sinaga dengan NPM E1J022090. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar pertanian. Apa itu pertanian? Pertanian adalah kegiatan mengolah lahan dan memelihara tanaman serta hewan untuk menghasilkan bahan pangan, sandang, dan kebutuhan manusia. Cabang pertanian sini sendiri memiliki cabang-cabang, yaitu agronomi. Agronomi yaitu ilmu tentang budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Selain agronomi, pertanian juga memiliki seputar hortikultura, yang dimana di sini kita dapat budidaya sayuran, budidaya buah-buahan, budidaya obat-obatan, dan tanaman hias. Itu sendiri dikajikan menjadi satu. Dan juga ada perkebunan. Apa sih itu perkebunan? Dalam budidaya tanaman industri seperti kelapa sawit, teh, kopi, dan karet, kita juga bisa memproduksi produk perkebunan yang kita olah dan bisa juga kita ekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena contohnya kebutuhan karet. Karet itu sangat dibutuhkan oleh luar negeri. Misalnya karet kebutuhan, misalnya kita pakai ban yang biasa kita ban sehari-hari itu, bisa kita ekspor karetnya ke luar negeri, baik Amerika, Cina, ataupun negara-negara maju lainnya. Dan untuk kelapa sawit, ya biasa kita tahu kan, kalau untuk kelapa sawit ini, ya untuk kebutuhan sehari-hari kita itu, gak mungkin kita juga tidak bergantung pada kelapa sawit. Nah, kenapa kelapa sawit ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya karena contohnya kita sehari-hari kan mau masak makanan itu kan, mau goreng tempe, mau goreng tahu, ikan, ayam, atau segala macam. Gak mungkin tidak menggoreng masakan kita itu tanpa menggunakan minyak sawit. Itu sulit kan? Dan juga dengan kopi. Nah, kopi ini memiliki cita rasa yang khas untuk yang penikmatnya. Selain itu, kopi juga memiliki keanekaragaman, yaitu ada kopi robusta, arabica, dan lain-lain. Nah, budidaya kopi itu sendiri gampang kok untuk untuk di bidang pertanian. Kenapa? Dengan kalian berusaha membuat usaha kopi dengan menanam kopi, kalian bisa mengelola kopi ini dan menjadikannya serbuk kopi, dan kalian juga bisa menjual di pasar-pasar lain. Ada juga peternakan. Peternakan dalam pertanian tidak harus menanam tanaman juga. Kenapa? Dalam budidaya ini ada juga budidaya hewan darat dan hewan laut lainnya. Nah, misalnya untuk peternakan itu sendiri, teman-teman juga bisa memelihara ayam, sapi, kambing, dan hewan-hewan yang lainnya yang bisa dipelihara. Nah, dengan kalian mengolah ternak hewan-hewan peliharaan itu sendiri, kalian juga bisa membuat sebuah usaha yang dimana usaha itu kalian bisa dapat kembangkan. Apalagi kalian yang sedang bingung untuk mencari pekerjaan. Nah, ini rekomendasi banget untuk beternak. Boleh kalian bercicil-cicil dalam beternak ayam, baik itu ikan, ada juga untuk perikanan. Nah, untuk budidaya ikan dan organisme air lainnya, misalnya saudara-saudara itu punya menanam ikan apa itu, misalnya ikan lele atau ikan gabus mujair. Kalian juga bisa mengembangkan usaha-usaha melalui ternak ikan ini, dan juga kalian juga bisa berbisnis baik di peternakan maupun perikanan. Nah, ada juga selanjutnya kehutanan. Nah, kehutanan ini dikelola oleh
daya alam hayati. Nah, kenapa dalam kehutanan ini termasuk juga dalam pertanian? Nah, karena yang saya tahu hutan itu tidak sekedar keindahan alamnya saja, dan kita juga bisa mengelola apa yang dapat di hutan itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Dan selanjutnya itu ada peran pertanian dalam kehidupan. Peran pertanian dalam kehidupan yang pertama ada sumber bahan pangan utama. Nah, ini jadi kepentingan utama. Kenapa dikatakan bahan pangan utama? Ya, kita kan, yang saya tahu kan, kita kan cuman berkebutuhan kan dengan nasi kita kan. Gak mungkin kita terus-terusan kita makan ayam terus kan. Jadi kita kan karena dari beras itu sendiri bisa jadi nasi, dan juga beras itu juga memiliki sumber karbohidrat. Nah, kedua ada penyedia lapangan kerja. Nah, bagi saudara-saudara yang bingung untuk mencari pekerjaan, mau menyongsong ke perusahaan sana, perusahaan sini, mau ke jauh sana, keluar kota. Jika saudara-saudara bingung dalam mencari pekerjaan, kalian juga bisa membuat usaha kecil-kecilan. Terlebih teman-teman juga bisa membuat usaha dalam pertanian. Nah, selanjutnya ada pengembangan perekonomian nasional. Nah, ini sendiri kalau menurut saya pengembangan perekonomian. Nah, ini juga pertanian ini juga bisa termasuk dalam sumber perekonomian. Kenapa? Kalau kita tidak mengelola ekonomi dalam pertanian kita otomatis ya akan mengalami kesulitan gitu, sehingga kita misalnya kita ini mau makan apa gitu, tapi kita tidak memanage produk-produk pertanian ini